Setelah Qatar dan Arab Saudi dibantai di Piala Dunia, banyak media hingga jurnalis yang membahasnya. Salah satunya Ainur Rahman, yang membahas soal kontroversi kedua negara itu sebelum bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Tak main-main, Ainur Rahman menyebutkan setidaknya ada 9 kontroversi yang telah melibatkan Qatar maupun Arab Saudi. Kontroversi yang akhirnya menjadi saksi bagaimana dua negara itu lolos ke Piala Dunia. Salah satu kontroversinya adalah saat AFC menunjuk Arab dan Qatar sebagai tuan rumah dadakan di babak keempat kemarin. Padahal sebelumnya Federasi Sepak Bola Asia tersebut mengatakan jika babak keempat akan dimainkan di tempat netral. Ini mereka ini tidak habis menyebut soal Indonesia ya. Kalau misalnya mereka ini tidak mau mengakui kesalahan yang bermain bola itu tidak fair, tapi kenapa harus menyebut-nyebut nama Indonesia, guys? Ini Arab Saudi sama Qatar ini memang suka cari masalah ya. Pada akhirnya, kontroversi tersebut menjadi pembahasan bagi netizen-netizen Indonesia. Intinya, mereka masih kecewa karena kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia ada sangkut pautnya dengan kontroversi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar. Kontroversi yang sempat membuat Indonesia dan beberapa negara lain berpikir untuk membuat AFC tandingan. Tujuannya adalah supaya mereka terhindar dari drama serta permainan curang dari negara-negara yang berasal dari Timur Tengah. Mengenai hal ini, sebelumnya sudah pernah mendapatkan reaksi dari Sekjen PSSI, yakni Yunus Nusi. Dirinya menyampaikan untuk saat ini belum ada pikiran untuk meninggalkan AFC. Kami belum berpikir ke sana. PSSI secara objektif akan melihat, dan bagi kami negara-negara yang curhat dan negara-negara yang pro ke situ adalah hal yang biasa di sepak bola. Di negara manapun, kami tidak boleh meresponnya secara emosional kalau ada keinginan untuk membelah federasi. Bagi kami, tidak ada... Semuanya boleh diurus kayak, tapi tidak dengan emosional ya. Ini yang bikin masalah besar sebenarnya. Diskusi soal itu, kata Yunus Nusi, dikutip nih, tidak ada diskusi soal itu, kata Yunus Nusi, dikutip dari CNN. Ini apa namanya? Disebut-sebut saja ya Indonesia nih ya. Apa gara-gara cara bermain di Indonesia disoal ya sama Qatar ataupun negara Arab? Arab pertanyakan asal-usul pemain timnas Indonesia. Pembahasan mengenai kontroversi dan karma yang dialami oleh Arab Saudi ternyata diketahui oleh salah satu netizen mereka. Pihak Arab pun tak terima dan mencoba mencari cara untuk membalas Indonesia. Cara yang dilakukan pun sungguh di luar logika, karena mereka mempertanyakan asal-usul dari pemain timnas Indonesia. Dalam sebuah postingan di X, ada netizen Arab Saudi mengajak timnas Indonesia sebagai timnas campuran dari Belanda. Bahkan netizen Arab itu sampai tak habis pikir, mengapa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, timnasnya malah diperkuat oleh pemain yang agamanya non-Islam. Sebentar guys, ini yang saya tahu ya asal-usul pemain Indonesia ini adalah pernikahan silang nih, pernikahan silang Indonesia Belanda. Kalau saya tidak salah saat kolonial penjajah selama 35 abad kah, begitu kayak nanti kamu komen di bawah. Yang pasti ini harus dilayan dengan penuh sabar ya. Apa yang dialami oleh Arab Saudi itu ternyata juga diikuti oleh Vietnam. Media mereka, The Tao, sama-sama mempertanyakan asal-usul dari pemain timnas Garuda. Media itu pun menilai jika drama pemain naturalisasi Indonesia telah memecah belah timnas saat ini. Mungkin media Vietnam itu berkaca pada kasus yang sebelumnya pernah dialami oleh Dean James, yang paspornya dipertanyakan, hingga kasus Mass Hilgers yang sempat ramai dibahas oleh netizen Indonesia. Untungnya, semua masalah itu sudah selesai, dan kini timnas Indonesia terlihat sudah semakin kuat. Ini sebenarnya isu berat sebelah lah ya. Masing-masing tidak mau mengalah guys. Reaksi J. Itzas soal tanggapan Arab Saudi dan Vietnam.
Yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Vietnam itu akhirnya mendapatkan reaksi dari Jait Sash. Kapten timnas Indonesia tersebut memilih bodo amat dan tak terlalu memikirkan tuduhan yang selama ini ditujukan ke Indonesia. Pemain Sassuolo itu pun yakin dengan cara yang dilakukan oleh Indonesia saat ini, suatu saat tim Garuda bakal menjadi kejutan. Kejutan yang pastinya bakal merepotkan tim-tim kuat entah di Asia maupun dunia. Tentu saja, ini adalah negara yang sangat besar. Negara 280 juta orang tinggal di sana. Tetapi, ini bukanlah negara sepak bola yang besar. Misalnya saja, belum pernah ikut Piala Dunia. Tapi menurut saya, timnas Indonesia sedang naik daun. Semakin Ini ya sebenarnya guys, intinya kalau mau masuk Piala Dunia tuh gaya permainannya harus seperti Jepang ya. Mau dicurangi dengan cara apapun, itu mereka tetap kuat, tetap menang juga ya. banyak pemain seperti saya yang merupakan warga Indonesia, namun juga bisa bermain untuk negara lain pindah ke sana. Hal ini bisa menimbulkan reaksi berantai, seperti yang terjadi di Maroko beberapa tahun lalu. Mereka akhirnya mencapai semifinal Piala Dunia. Jika lebih banyak pemain memilih suatu negara, negara tersebut akan menjadi lebih sukses dan menarik bagi lebih banyak pemain. Impian saya adalah bermain untuk Indonesia di Piala Dunia, kata Jait Sash pada media. Wah, pemain keturunan atau naturalisasi ini tidak semua negara boleh dapat ya. Dibanding mengurusi asal-usul pemain negara lain, lebih baik Arab Saudi dan Vietnam mengurusi negara sendiri. Untuk Arab, mereka memang berhasil lolos ke Piala Dunia. Namun percuma, karena saat bermain malah menjadi bulan-bulanan bagi tim lain. Sementara Vietnam, mereka harusnya khawatir karena apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini membuat timnas berkembang semakin kuat dan pastinya bakal menjadi ancaman nyata bagi Nguyen dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya guys ya, kalau cara bermain itu dipersoalkan, apalagi bercakap soal agama ya, ini minta dipertimbangkan agama dan kenapa setiap negara itu sebuah negara itu lebih baik lebih banyak pemain daripada luar negara daripada orang Malaysia, Indonesia sendiri ya. Ini apa namanya, keberuntungan lah sebenarnya guys. Ya, sebenarnya dia sudah diatur AFC ya. Vietnam mulai menirukan cara Indonesia. Khusus Vietnam, harusnya mereka berkaca dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Itu terjadi karena Vietnam ternyata mulai menirukan cara yang selama ini dilakukan oleh Indonesia. Cara yang dimaksud adalah menaturalisasi pemain. Bahkan Vietnam telah menambah 3 pemain naturalisasi baru jelang melawan Indonesia di ajang Piala AFF. Kebanyakan pemain naturalisasi Vietnam adalah pemain yang sudah lama bermain di sana, bukan pemain yang memiliki darah keturunan Vietnam. Dengan ini mereka harusnya malu, karena naturalisasi Indonesia adalah pemain yang memiliki keturunan Indonesia, bukan pemain asing yang statusnya diganti menjadi WNI. Melihat situasi saat ini, fans Indonesia tentu berhak ikut mempertanyakan asal-usul dari pemain timnas Vietnam, terutama pemain hasil dari naturalisasi. Tapi ya meskipun Indonesia yang melakukan naturalisasi ini kenyataannya di mana tidak semua dilanggar dengan dia masih mengikut transparan ataupun tidak melanggar status dari FIFA ya. Jadi dibenarkan guys, bukan setiap negara itu ada namanya pemain. Misalnya Malaysia sendiri ya, yang diberikan penalti ataupun hukuman gara-gara naturalisasi palsu. Ini jujur sedih ya.